Bikin risol sendiri buat dibawa ke acara suroan. Yuk ikutin prosesnya, let's go. Halo guys, hai assalamualaikum. Aku siapin dulu semua peralatannya ya. Di sini ada garam, ada tepung terigu, ada minyak dan ada teflon tentunya, ada air dan ini ada iris, ada baskom ya. Oke, nggak pakai lama, ayo kita praktekin aja semua ya. Yang belum tahu, kalau yang udah tahu mohon maaf kalau ada kesalahan, tolong di komen diberitahu salahnya di mana ya guys. Soalnya jujur aku juga ini itu masih belajar dan aku tuh bikin juga belum yang tahu apa misalnya ini salahnya di mana, kurang apa gitu juga belum tahu. Di sini aku udah mulai masukin minyaknya, kasih telur, udah kasih aku garam, terus aku nggak pakai campuran apa-apa ya, aku cuma pakai tepung terigu aja. Katanya sih ada yang dikasih aci, ada yang dikasih tepung beras atau apa gitu. Aku nggak tahu, cuman ini aku tuh setahu aku yang aku versi aku tuh cuma tepung doang gitu loh teman-teman. Cuman nanti next time aku kalau mau bikin lagi aku mau cobain yang pakai aci ya. Katanya itu lebih bagus. Oke, jangan takut-takut dikasih air, kasih air yang banyak sampai dia itu bener-bener cair gitu loh teman-teman, nggak apa-apa gitu. Dan ini hasilnya tuh masih bergerindil dan di sini itu harus banget dan wajib banget untuk disaring, karena menurut aku tuh kalau disaring itu tuh hasilnya maksimal. Dan juga kita tuh harus wajib pakai teflon yang anti lengket ya teman-teman, itu adalah peralatan yang paling penting banget. Dan kalian lihat kan hasilnya tuh banyak banget yang bergerindil. Kayaknya di sini tuh aku juga masih kurang air ya teman-teman. Di sini tuh aku masih tambahin air gitu karena ini masih terlalu kental, tapi hasilnya tuh udah lembut tuh ya kan. Pokoknya tuh diukur-ukur sendiri deh gitu. Ini aku mau percobaan dulu yang pertama. Teflonnya udah aku panasin di atas kompor. Kalau udah panas langsung aja kita tuangin itunya, adonannya tadi ya, ke dalam teflon yang udah kita panasin. Tuh caranya tuh kayak gitu ya teman-teman, seperti yang ada di videoku. Kita siram sambil kita puterin, kita tunggu sampai dia itu matang. Kalau udah matang tuh nanti dia udah nggak lengket gitu teman-teman. Pokoknya gampang banget deh. Dan sambil bikin kayak gini itu sambil dilihat teksturnya teman-teman ya, karena kan kadang tuh kita kurang air apa kebanyakan air, kita nggak tahu lah ya. Tuh kayak gitu tuh gampang banget kan coploknya dari teflonnya. Pokoknya tuh sambil diukur-ukur pembuatan pertama itu, misalnya kayak oh ini mah kurang air, tinggal ditambahin air aja gitu, atau enggak ini kebanyakan air ya, tapi nggak mungkin kalau kebanyakan air ya, pasti biasanya tuh kurang air gitu deh. Pokoknya harus telaten dan lakukan sampai selesai ya teman-teman. Dan BTW tadi tuh aku udah menyelesaikan si kulitnya dan sekarang itu aku minta bantuan kakak aku buat masak isiannya. Di sini tuh aku isiannya pakai wortel dan pakai bihun teman-teman. Soalnya di warung itu nggak ada kentang dan aku tuh males mau cari di warung lain gitu ya. Jadi aku pakai yang ada aja. Katanya juga pakai mie bihun enak gitu. Kalau kalian tuh suka yang pakai bihun atau pakai wortel dan kentang teman-teman. Kalau aku jujur aku suka wortel dan kentang setelah merasakan yang bihun. Aku rasa aku tuh kayak menurutku tuh kalau risol itu enakan kentang dan wortel ya, lebih gimana ya, lebih ada tekstur gitu loh dimakan. Oke, ini tuh udah mateng ya teman-teman mie-nya, jadi udah ditaruh aja sampai dingin. Dan setelah dingin aku lanjut mau bikin gulungannya teman-teman. Kalau yang belum tahu caranya seperti ini caranya tapi ini bukan cara yang bagus ya teman-teman, soalnya aku tuh ngegulungnya juga nggak rapih. Lihat aja nanti hasilnya tuh, yang jelas itu ya pinggir-pinggirnya tuh suka melayat-melayat gitu tuh, liatin tuh. Tapi untuk hasil kulitnya itu bagus teman-teman, teksturnya lembut, kenyal. Dan tuh kalau kalian tumpuk aja, jangan khawatir lengket, nggak bakal lengket. Tadi itu juga lengket kan, tapi sama aku tarik dia nggak lengket. Karena apa? Karena udah dingin. Pokoknya kalau misalnya kalian pas naroin di tumpuk-tumpukan kok melayat-melayat, dibiarin aja, jangan sampai kalian ambil sebelum dia dingin. Soalnya kalau panas kalian ambil itu akan hancur teman-teman. Tapi kalau udah dingin dia nggak bakalan lengket. Semua tuh elastis tuh. Bagus banget ya, mulus. Oke, dilakukan sampai selesai. Setelah itu disambung lagi. Aku itu ini udah mulai sore ya. Bukan sore deh, ini masih siang. Ya masih siang. Oke, aku langsung gulung-gulung aja. Ini setelah aku gulung-gulung kayak gini tuh aku nanti bakal masukin ke kulkas teman-teman. Dan tepung manirnya jangan lupa di blender ya teman-teman, karena kalau tepung manirnya nggak di blender itu kan
gede-gede, dan kalau gede-gede itu digoreng itu keras teman-teman. Kalau ini aku udah ngebuktiin sendiri, pas aku jualan itu nggak aku blender, ternyata tuh kayak ada yang bilang kalau keras. Dan untuk pembelajaran dan lagi-lagi pengalaman adalah guru terbaik, jadi aku blender supaya dia itu kecil-kecil gitu ya teman-teman. Lakukan sampai selesai ya teman-teman untuk penggulungan. Pokoknya bikin kue ini tuh banyak banget kerjaan. Dan ini dia hasilnya teman-teman, gak terlalu banyak karena aku tuh bikin kulitnya kurang tipis, jadi aku masukin kulkas dulu. Setelah aku masukin kulkas, ini dilanjut sore hari ya teman-teman, jam 5-an ini aku mulai ngegoreng. Karena kalau nggak dikulkasin itu nanti pas digoreng itu kayak banyak protol gitu loh teman-teman panirnya. Tapi kalau udah dikulkasin dia tuh set, digoreng tuh bagus dan pokoknya lebih mantep deh menurut aku tuh. Kalau risol, setiap bikin risol harus langsung dikulkasin ya teman-teman, jangan langsung dadakan digoreng. Minimal berapa jam lah, 2 jam atau 3 jam gitu. Ini proses penggorengannya ya teman-teman. Ini udah kloter kedua dan ini aku singkat cerita aja ya teman-teman supaya nggak terlalu lama karena videonya juga udah lama. Ini dia aku tirisin dan aku berdiriin supaya minyaknya itu pada turun semua ya. Kalau cuma ditidurin di itu pasti dia nggak akan turun. Dan ini hasilnya teman-teman, yang sebelah situ aku mau kebawa ke acara suro dan ini ditinggal di rumah. Oke teman-teman, makasih yang udah nonton ya. Semoga video ini bermanfaat. Bye bye, assalamualaikum.